Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin mengajak Anda untuk bertafakur dengan Al-Quran tentang kejadian Marcella Santoso, yang dimana dia itu kan pembela si Harvey Mois ya, yang kasus timah, terlibat juga kasus CPO juga kan, pembela kasus CPO juga, sama kasus apa lagi itu yang satu lagi lah. Pokoknya di situ juga diberitakan kan di pengakuannya sendiri yang berdurasi 3 menit 35 detik, dia mengatakan bahwa Indonesia Gelap juga adalah bikinan dia gitu ya. Jadi di sini saya ingin mengajak Anda untuk bertafakur tentang numerologi Al-Quran dan tentang pesan Qurannya itu sendiri ya, bahwa Al-Quran ini tidak ada yang bisa membuatnya selain Allah saja gitu, dan membuktikan adalah Quran ini adalah kalamullah gitu loh. Baik, oke. Jadi ini saya sudah download salah satu sumber beritanya ya, yang saya ambil di medsos. Ini durasinya itu 6 menit 19 detik. Ini video aslinya. Di sini dikatakan bahwa dia ini buat videonya itu 3 menit 35 detik untuk menyamakan saja ya, Bentar, saya lupa di detik keberapa ya. Kenapa, Dek? Nih. Namun yang ditampilkan pada aula kantor kejaksaan tersebut hanyalah 2 triliun rupiah karena kendala tempat yang terlalu sempit. Bisa kalian bayangkan sendiri, seberapa banyak uang 11 triliun yang sesungguhnya. Tidak hanya itu, Kejagung juga menampilkan video berdurasi 3 menit 30. Oke, 3 menit 35 detik ya. Kita samakan biar saya nggak dikatakan mengedit gitu ya. Ini udah saya potong dan benar durasinya segitu. Selamat malam Bapak-Bapak, saya Marcella Santoso. Terima kasih saya diberikan kesempatan untuk membuat video ini. Saya ingin menyampaikan dari hati saya yang paling dalam terkait dengan perkara pasal 21, kasus timah, kasus CPO, dan kasus gula, bahwa saya menyadari di dalam proses penanganan perkara ini terdapat postingan yang sebenarnya sama sekali tidak terkait dengan perkara yang ditangani, antara lain terkait dengan isu kehidupan pribadi Bapak Jaksa Agung, isu Pak Jampitsus, isu Bapak Dirdik, dan bahkan terdapat juga isu pemerintahan Bapak Presiden Prabowo seperti petisi RUU TNI dan juga Indonesia Gelap. Bahwa saya sangat menyesali dan sangat menyadari bahwa apapun dan bagaimanapun ceritanya, baik itu kelalaian saya tidak mengecek ulang isi konten, ataupun kelalaian dan luputnya saya mengecek dan meneliti kembali dan fokus terhadap apa yang disampaikan, saya menyadari bahwa konten-konten tersebut memberikan rasa sakit bagi pihak-pihak yang terkait dan terdampak. Untuk itu dari hati yang paling dalam saya sampaikan penyesalan, dan saya meminta maaf kepada bapak-bapak dan mungkin pihak lain yang terkait dan terdampak, bahwa saya sejujurnya tidak pernah merasa ada ketidaksukaan atau kebencian secara pribadi, baik dengan institusi, ataupun dengan pemerintahan, ataupun dengan personal. Karena di dalam chat saya dan sudah dimasukkan ke dalam BAP, salah satunya terdapat percakapan yang antara saya dan rekan saya sampaikan bahwa ada baiknya juga APH ini seperti Bapak Febri. Dan sebenarnya pendapat pribadi saya juga salut dengan warna penegakan hukum dan semangat penegakan hukum yang begitu tinggi di dalam institusi ini. Itulah pendapat pribadi saya, sehingga saya tidak. Udahlah, sisanya air mata buaya doang. Oke, yang saya maksudkan di sini adalah kan ini durasinya 3 menit 35 detik ya. Sorry, ini saya kepotong ini nih. Ada yang kepotong. Intinya segitulah. Kalau misalkan mau disamakan juga bisa lihat di sininya.
35 detik. Ini soalnya saya potong sendiri. Boleh dicari di channel ini dan coba cek juga gitu ya. Soalnya di situ juga tertulis 3 menit 35 detik tentang pengakuan dia ini. Dan saya tadi motongnya sebelum klip sebelah sini nih. Mana sih? Bapak-bapak semua. Begitulah kalau Intinya durasinya segitu ya. Saya bukan mengada-ngada, intinya sesuai di video inilah. Nah, yang mau saya sampaikan di sini, kalau kita masuk ke ayat ke numerologi Quran ya, kan di situ 3 menit 35 detik, berarti 5 ditambah 3 tuh 8. 3 di awalnya untuk puluhannya berarti ayat 38 ya. Nah, di sini kita ambil surat An-Nisa. Kalau 33 coba kita cek juga ya. Ada apa di ayat 33? Terus masih time delay. Berarti kalau yang 33 detiknya kayaknya ada di ayat yang lain ya. Intinya yang saya mau liatin itu ini nih. Di sekitar ayat 38 ini ada ayat yang membahas tentang orang yang kikir dan menyuruh orang lain untuk berbuat kikir dan menyembunyikan karunia yang telah Allah berikan kepadanya gitu kan. Itu kan udah masuk pasalnya ya. Terus menginfakkan hartanya karena ria kepada orang lain, ingin dilihat dan dipuji gitu kan. Jadi kan itu yang dicari sama dia kan. Dia kan menjilat orang gitu loh, sampai koruptor aja dia bela gitu loh. Oke. Terus apa lagi ya tadi? Oh ya, kalau nggak salah, bentar. Kayaknya di sini nih tadi saya ngedeteknya. 12:39 kalau nggak salah. Selamat malam bapak-bapak. Saya Marcella Santoso. Terima kasih saya diberikan kesempatan. Nah, di sini kan dia mau buat pernyataan ya. Terus tadi saya coba cek. Ceknya tuh keluarnya ayat ini nih. Ya mudah-mudahan aja benar dia jadi di penjara. Soalnya kan udah banyak banget ya yang ini, yang dihalangi sama dia. Kayak kasus Timah juga kan, dia kan yang ininya, yang nge-backingnya gitu loh. Dan sebenarnya banyak juga gitu loh. Kalau menurut saya sih backingnya masih banyak gitu ya. PR-nya belum selesai di situ. Nanti juga ngerembetnya pasti ke hal lain yang bakal bikin Anda kaget nanti. Ada apa di balik situ. Tapi kalau di dunia publik sendiri sih yang saya tahu, kemungkinan hal yang saya maksud barusan itu akan disembunyikan dengan apa ya, dengan alasan untuk menjaga kerukunan umat beragama gitu loh. Oke, jadi itu numerologinya ya. Surat An-Nisa ayat 38. Nih, intinya gini aja. Jadi, kalaupun dia mau berbohong lagi silahkan aja, nanti juga kedetek sendiri gitu loh. Oke, sekian dari saya Tommy Suryadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.